tornado's coming your way. You're not gonna know it. Hey guys, it's splitting. There's another one. There's 3, 4. They're everywhere. Lihat kehancuran ini. Di film Into the Storm, Hollywood menyajikan kita monster angin yang disebut IF-5, meratakan kota, melempar truk, dan memakan korban. Kita mungkin berpikir ini cuma fiksi. Tapi bagaimana jika saya katakan, kengerian ini nyata. Bahkan, di dunia nyata, anginnya jauh lebih gila dari yang kalian bayangkan. Di film, kecepatan angin IF-5 di atas 322 km per jam. Gila kan? Tetapi, data resmi sains mencatat kecepatan angin tornado tertinggi yang pernah ada mencapai 484 km per jam. Bayangin cuy, 484 km per jam itu lebih cepat dari kecepatan lepas landas rata-rata pesawat jet komersial. Inilah monster angin yang sebenarnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah monster itu ada, tapi gimana cara ilmuwan bisa ngitung kecepatan gila 484 km per jam itu? Apakah mereka menaruh alat di tengah badai? Kenapa harus di film terasa sangat acak? Jawabannya ada pada anomali mematikan yang disebut multipusaran. Dan yang terpenting bagi kita, apakah kita di Indonesia harus takut? Atau ada fakta topografi yang membuat kita aman dari bencana supercell skala IF-5 ini? Dalam video ini, kita akan bedah tuntas misteri ini, akan tunjukkan fakta ilmiah di balik wing shear, mengungkap rahasia skala IF-5, dan memberikan 3 langkah paling krusial yang harus kalian lakukan untuk bertahan hidup dari bencana angin. Siapkan cemilan, minuman, dan dinginkan pikirannya. Pengetahuan ini bisa menyelamatkan nyawa Anda. Mari kita mulai bedah di balik kehancuran total. Kehancuran total. Mobil terlempar seperti kerikil, rumah terangkat dari pondasinya. Ini adalah pemandangan yang disajikan Hollywood dalam film bencana seperti Into the Storm. Kita melihat pada super dahsyatnya, yang diklaim sebagai IF-5. Meratakan sebuah kota, namun pernahkah kalian bertanya, seberapa jauh fiksi ini dari sains nyata? Dan mungkinkah monster angin dengan kecepatan gila ini benar-benar ada? Yang kita lihat bukanlah pusaran angin biasa cuy. Ini adalah tornado, kolom udara yang berputar kencang, menghubungkan awan badai raksasa yang kita sebut supercell dengan permukaan bumi. Super tornado with maximum wind speed of 300 km. Kunci kenapa ia bisa sekuat itu terletak pada fenomena yang kita sebut pergeseran angin atau wind shear. Tornado itu adalah hasil dari pertemuan yang sempurna dan mematikan di atmosfer. Udara panas dan lembab didorong ke atas. Dan di saat yang sama, kecepatan serta arah angin di ketinggian yang berbeda berubah drastis. Perbedaan ini menciptakan rotasi horizontal mirip pipa raksasa yang berputar di langit. Arus udara panas yang naik atau updraft dengan sangat kuat di dalam badai supercell kemudian memiringkan rotasi horizontal ini menjadi vertikal. Ia membentuk pusaran masif di dalam awan yang kita sebut mesocyclone. Pusaran inilah yang ketika menjulur dan menyentuh tanah melahirkan corak mematikan yang kita tonton di film. Is particularly strong. As the air climbs, it can change direction and start to move more quickly. Finally, at the storm's base, if there's a huge cloud base develops, giving the tornado something to feed off later if it gets that far. When all these things are in place, a vortex can develop enclosed by the storm and forming a wide, tall tube of spinning air that then gets pulled upwards. We call this a mesocyclone. Outside, cool, dry, sinking air starts to wrap around the back of this mesocyclone, forming what's known as a rear flank downdraft. This unusual scenario creates a stark temperature difference between the air inside the mesocyclone and the air outside, building up a level of instability that allows a tornado to thrive. Then, the mesocyclone's lower part becomes tighter, increasing the speed of the wind. If, and that's a big if, this funnel of air moves down into that large, moist cloud base at the bottom of the parent storm,
it sucks it in and turns it into a rotating wall of cloud, forming a link between the storm that created it and the Earth. The second that tube of spinning cloud touches the ground, it becomes a tornado. Coba kalian pikirkan, gimana sih cara ilmuwan bisa tahu dan ngitung kecepatan tornado? Kan bahaya banget. Mereka pakai dua cara. Yang pertama dengan pengukuran langsung, atau teknologi canggih. Para ahli meteorologi punya alat canggih yang namanya radar Doppler. Radar ini bisa mengirim gelombang yang lalu mantul dari partikel di udara kayak puing-puing atau air hujan. Dari pantulan itu, radar bisa menghitung seberapa cepat dan kemana arah angin itu bergerak secara real time. This time we intercepted a major tornado and got about 2 kilometers from it, and we're able to take slices through that tornado and map out the wind, see the storm-chasing vehicles from this compact control room inside the Dow. Others are on pod duty. These are portable, rugged weather stations. Yang kedua, dengan pengukuran tidak langsung atau skala kerusakan. Karena bahaya banget buat mengukur langsung, cara paling umum buat nentuin kecepatan angin adalah lewat analisis kerusakan. Di sini kita kenalan sama skala Innes-Fujita atau IF scale. Jadi, skala IF itu intinya adalah skala kerusakan yang ditimbulkan oleh tornado. Angka IF ini dipakai buat menilai intensitas di banyak negara, kayak Amerika Serikat dan Perancis. Semakin kecil angka IF, misalnya IF0 atau IF1, artinya kerusakannya ringan sampai ke sedang. Paling cuman pohon patah, atau terkelupas, atau mobil terdorong. Semakin besar angkanya, misalnya IF4 atau IF5, artinya kerusakannya parah, semakin luar biasa. Rumah berpondasi kuat bisa rata sama tanah, bahkan strukturnya bisa keangkat dan terlempar jauh. Dari tingkat kerusakan inilah ilmuwan menetap perkiraan rentang kecepatan anginnya. Tornado yang meratakan bangunan seperti di film adalah tornado IF4 atau bahkan IF5, dan yang paling gila, tornado murah di Oklahoma tahun 1999 yang diukur kecepatannya mencapai 484 km per jam. Bayangkan, itu lebih cepat dari kecepatan lepas landas rata-rata pesawat jet komersial. Kasus nyata seperti tornado Joplin tahun 2011 yang menewaskan 158 orang adalah bukti bahwa fiksi Hollywood terkadang hanya sedikit melebih-lebihkan realitas yang sudah sangat mengerikan. If a tornado's coming your way, you're not gonna know it. Hey guys, it's splitting. There's another one. There's 3, 4. They're everywhere. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita harus takut tornado skala Amerika? Jawabannya sangat kecil kemungkinan. Meskipun kita sering mengalami angin puting beliung, skalanya jauh lebih kecil, umumnya hanya berkekuatan IF0 hingga IF1, maksimal sekitar 180 km per jam. Kenapa? Karena topografi kita tidak punya dataran luas tanpa hambatan seperti tornado Alley di Amerika Serikat yang memungkinkan badai supercell raksasa berkembang dan bertahan lama. Erma mengatakan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat kemarin ini merupakan badai tornado lebih kencang karena angin ini lebih kencang serta efek kekuatan yang berbeda dengan puting beliung. Terlepas dari skalanya, kesiapsiagaan adalah kunci. Ketika peringatan tornado atau puting beliung dikeluarkan, setiap detik sangat berharga. Apa langkah yang harus menyelamatkan hidup kita? Yang pertama, cari perlindungan segera di lokasi terendah dan paling interior. Yang kedua, kalau di rumah, masuk ke ruang bawah tanah atau basement atau ruangan tanpa jendela di lantai paling bawah kamar mandi atau lemari. Dan yang ketiga, jangan pernah lari menggunakan mobil. Mobil bisa terlempar, tinggalkan mobil dan cari parit atau selokan. Kemudian tiarap serendah mungkin sambil melindungi kepala.